Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, teman-teman semua, di sini kita akan belajar tentang mata kuliah penganggaran bisnis. Ya, Eh, perkenalkan nama saya Asep Suherman. Nah, ini alamat email dosen saya, dosen 02438@unpam.ac.id. Nanti setiap tugas apapun bisa kirim ke email ya. Nah, ini nomor telepon saya. Jika ada hal yang berhalangan berkaitan tentang kehadiran, nanti bisa WA saya untuk izin ya. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada rencana pembelajaran atau RPS ya. Kita akan ada 14 kali pertemuan, yaitu yang pertama tentang konsep dasar penganggaran, yang kedua tentang cost casting budget, yang ketiga tentang anggaran penjualan, yang keempat tentang anggaran produksi, yang kelima anggaran bahan baku, dan keenam anggaran tenaga kerja. Nah, yang ketujuh anggaran biaya overhead pabrik, yang kedelapan anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, yang kesembilan anggaran utang dan modal, yang kesepuluh anggaran biaya administrasi, yang kesebelas anggaran piutang, yang 12 anggaran kas, yang 13 anggaran perusahaan dagang, dan 14 anggaran perusahaan jasa. Nah, nanti teman-teman di sini saya akan share juga RPS-nya ya. Nanti dari RPS ini teman-teman bisa lihat apa saja sih yang dipelajarin pada mata kuliah penganggaran bisnis ini ya. Nanti yang dicapai untuk mahasiswa itu apa? Yaitu mampu merencanakan anggaran perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek ya. Di sini ada yang pertama nanti kita akan bahas tentang konsep dasar penganggaran. Nah, ini mahasiswa nanti akan memahami definisi anggaran dan penganggarannya nanti sampai dengan pertemuan ke-14. Nanti teman-teman bisa baca tentang RPS ini. Jadi teman-teman bisa lihat uh, atau bisa mengetahui apa yang harus dipelajari setiap pertemuannya. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan perkuliahan, teman-teman bisa baca dulu uh, materinya tuh apa yang akan disampaikan. Jadi nanti pada saat proses perkuliahan teman-teman sudah sedikit mulai paham seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke rencana pembelajaran semester SPS ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Reni mungkin ada yang mau ditanyakan? Tentang RPS, Pak. Ya, gimana Reni? Untuk tugasnya apa aja, Pak? Oke, untuk tugasnya nanti kita akan infokan di akhir pertemuannya Reni ya. Paling nanti kalau untuk UTS kita akan uh, UTS melaksanakan UTS setelah pertemuan ke-7 ya. Setelah pertemuan 7 kita akan melakukan UTS, lalu nanti kita lanjut ke pertemuan ke-14 yaitu untuk melakukan UAS. Oh ya baik, Ya, Pak. ya. Nah, di sini sebelum kita mulai ke materi pertama yaitu kita akan bahas tentang komponen penilaian ya. Ini ada komponen penilaian yang ada di Universitas Pamulang yaitu tentang kehadiran 10%, tugasnya 20%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%. Nah, untuk grade mutunya, untuk mendapatkan nilai A yaitu 80 sampai 100%. Ya, untuk B-nya 70 sampai 79%, 79 untuk nilainya ya. Untuk C-nya 60 sampai 69, D-nya 50 sampai 59, dan E-nya 0 sampai 49. Saya berharap teman-teman tidak ada di nilai C, E, apalagi E ya. Otomatis akan mengulang mata kuliah ini. Ada yang mau ditanyakan dari komponen penilaian ini? Tidak ada ya. Cukup Pak Sorena. kayaknya ya. Oke, cukup ya. Berarti udah paham ya nanti akan komponen penilaian ini ya. Nanti akan ada tugas juga ya di akhir. Iya Pak.
seperti yang tadi saya sampaikan, kehadiran bagi teman-teman yang kurang sehat mungkin bisa WA saya untuk izin tidak hadir. Ya. Oke, kita akan masuk ke konsep dasar penganggaran. Nah, ini materi pertama ya dari penganggaran bisnis, yaitu pertemuan pertama tentang konsep dasar penganggaran. Nah, targetnya apa untuk mahasiswa yaitu memahami definisi anggaran dan penganggaran. Ya. Nah, lalu pembahasannya tentang pengertian dan penganggaran, anggaran dan penganggaran, fungsi dan manfaat anggaran, dan faktor yang mempengaruhi anggaran, gitu ya. Nah, ini tentang konsep dasar penganggaran untuk mata kuliah atau pertemuan pertama. Oke, di sini ada penganggaran. Apa sih yang dimaksud dengan penganggaran, teman-teman semua? Apa yang dimaksud dengan penganggaran? Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan suatu organisasi, Pak, yang dilakukan untuk menyusun suatu rencana kerja dalam jangka waktu tertentu. Oke, Rena. Sangat bagus jawabannya. Penganggaran sama anggaran itu sama atau beda ya? Penganggaran sama anggaran sama atau beda? Atau penganggaran bagian dari anggaran atau anggaran bagian dari penganggaran? Kalau setahu saya ya Pak, kalau anggaran itu Ah, angkanya, kalau penganggaran itu eh, kayak realisasinya gitu Pak, kayak prosesnya gitu. Ya nggak sih Pak? oke, jadi oke tadi sudah hampir benar ya. Jadi penganggaran itu tadi proses dan tapi kalau anggaran itu hasil dari proses tersebut dalam bentuk angka-angka seperti itu ya. Nah, kita tahu ya, perusahaan ya di sekitar kita itu terdapat begitu banyak perusahaan ya dengan berbagai bidang usaha serta produk yang berbeda ya. Jadi mulai dari perusahaan yang menjual produk non fisik sampai perusahaan yang memperoleh membeli bahan baku yang akhirnya nanti diolah menjadi bahan baku yang nantinya dijual ke konsumen seperti itu. Ada juga perusahaan yang membeli dan mendistribusikan barang tuh banyak ya, jenis-jenis perusahaan tuh. Nah, dari semua perusahaan itu, kalian tahu nggak sih apa tujuan perusahaan tersebut? Tahu nggak kalian tentang tujuan perusahaan tersebut itu apa? Secara umum. Atau misalnya Rena mempunyai usaha gitu atau jualan apa gitu. Nah, tujuan Rena itu apa untuk usaha Rena tersebut? Untuk mendapatkan laba. Untuk mendapatkan laba, ya pasti ya setiap usaha, setiap perusahaan pasti ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Jadi perusahaan itu secara umum tujuannya untuk uh, menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Ya. Itu salah satu tujuan perusahaan. Nah, di sini ada pihak manajemen. Nah, pihak manajemen ini yang akan mengelola semuanya dari proses pembuatan anggaran, pihak manajemen yang terlibat dari manajemen keuangan, manajemen uh, operasional, semua akan proses untuk penganggaran ya. Jadi proses dari pembuatan anggaran itu akan melibatkan semua pihak dari manajemen tersebut ya. Nah, tadi yang tadi Rena sampaikan sudah benar ya. Jadi penganggaran itu adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, ini tentang penganggaran ya. Nah, di sini ada planning. Nah, sebenarnya planning ini bagian dari anggaran tersebut. Planning itu apa sih ya, teman-teman? Ada yang tahu nggak planning itu apa? Rencana Pak. Rencana. Oke, planning itu adalah rencana ya. Pasti teman-teman udah paham ya. Jadi ini tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi mengenai gambar kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi planning ini berdasarkan fakta ya. Jadi asumsi rencana yang digambarkan dalam uh, dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, dari planning ini pasti ada yang namanya
jenis rencana. Nah, jenis rencananya itu apa? Gitu ya. Jenis rencananya itu untuk mencapai tujuan perusahaan itu apa? Nah, di sini ada tujuan. Tujuan itu yang berkaitan tentang apa nih tujuan perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan tersebut tadi kan secara umum untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya. Lalu dari tujuan perusahaan tersebut ada tentang kebijakan, ya, kebijakan dari perusahaan tersebut. Lalu ada peraturannya, lalu ada metodenya seperti apa, lalu ada strategi standarnya seperti apa, lalu ada prosedurnya, lalu setelah itu dibuat anggarannya seperti apa. Nah itu berkaitan tentang jenis rencananya ya, berkaitan tentang planning ya, seperti itu. Nah, di sini ada anggaran dan penganggaran. Nah, kalau kita lihat perbedaan dari anggaran dan penganggaran, nah ini anggaran ini merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif, ya, dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Nah, kalau kalian saat ini sedang menyusun TA atau sedang menyusun skripsi, pasti kalian tahu tentang kuantitatif dan tentang kualitatif. Jadi metode kuantitatif itu apa, kualitatif itu apa. Kuantitatif itu berkaitan tentang angka-angka misalnya, atau kualitatif itu berkaitan tentang deskripsi segala macam seperti itu. Nah, kalau kalian sedang menyusun skripsi atau TA, pasti kalian tahu kuantitatif itu apa sih gitu, kualitatif itu apa sih. Nah, anggaran itu adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan, ya. Jadi anggaran itu salah satunya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Rencana itu dalam bentuk angka-angka. Nah, ini penganggaran. Sedangkan penganggaran itu proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Jadi, seperti itu ya perbedaan anggaran dan penganggaran. Nah, sekarang di sini ada syarat-syarat dalam menyusun anggaran. Tahu nggak syaratnya dalam menyusun anggaran? Yang lain, mungkin Reni atau yang lainnya, Rena, syarat dalam menyusun anggaran itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Menurut kalau setahu saya syarat dalam menyusun anggaran itu harus realistis ya Pak. Oke, harus realistis. Kenapa harus realistis, Rena? Oke, benar yang tadi disampaikan Rena harus realistis. Kenapa kita harus menyusun anggaran secara realistis? Ya. Jadi kenapa harus realistis? Jadi harus sangat mungkin dicapai gitu. Jadi jangan sampai membuat anggaran itu yang benar-benar kita nggak bisa mencapainya gitu ya. Jadi kalau misalnya punya modal 100.000 gitu, tapi kalian membuat anggaran lebih dari 100.000 gitu, atau ketika kalian ingin membeli sesuatu ternyata tidak sesuai dengan modal yang ada. Jadi pada saat menyusun anggaran atau harus realistis mungkin, atau dari harga misalnya harga pulpen itu seharga 10.000 tapi kalian buat seharga 50.000 kan nggak realistis kan ya, nggak mungkin kan ya seperti itu. Jadi harus serealistis mungkin dan harus sesuai dengan keadaan barang tersebut atau harga barang tersebut gitu ya. Nah, ini dalam syarat menyusun anggaran. Nah, yang kedua apa? Yang tahu nggak selain realistis? Harus fleksibel. Fleksibel. Oke. Oke, harus fleksibel ya. Atau di sini kita bisa bilang luas ya. Luas itu artinya tidak kaku ya. Jadi sehingga terdapat peluang untuk perubahan gitu ya. Misalnya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Jadi dalam menyusun anggaran itu harus sifatnya luas, artinya itu tidak kaku gitu ya. Jadi bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada continue. Ya, ini continue ini artinya saling uh, bersambung ya. Jadi anggaran memerlukan perhatian terus-menerus seperti itu ya. Jadi bersifat kontinu. Jadi ketika ingin menyusun anggaran, pasti akan melihat anggaran di tahun sebelumnya seperti itu. Jadi terus-menerus apa yang harus dievaluasi, apa yang terus dilihat seperti itu ya. Ini dari syarat dalam menyusun anggaran ya.
Nah, ini fungsi anggaran. Nah, kalau fungsi anggaran itu kita bisa lihat ada di bidang planning ya. Contohnya tuh dengan contohnya misalnya dalam fungsi anggaran itu yaitu merencanakan laba yang setinggi-tingginya misal seperti itu. Nah, dapat dirumuskan secara teliti dan nyata, yaitu dinyatakan secara kuantitatif ya. Jadi memberikan gambaran yang lebih nyata dan jelas ya dari bidang planning seperti itu. Nah, terus ada lagi di bidang koordinasi. Nah, anggaran itu fungsinya juga sebagai mengkoordinir ya. Jadi rencana yang tindakan berbagai unit segmennya itu saling di dalam organisasi itu agar dapat bekerja secara selaras ya. Jadi ke arah pencapaian tujuan gitu. Jadi kenapa di bidang koordinasi ini? Jadi kita tahu ya setiap individu itu pasti berbeda-beda ya. Beda persepsinya, beda eh, tujuan organisasinya, tapi dengan adanya anggaran dia bisa saling satu arah untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini di bidang koordinasi. Lalu ada lagi di bidang controlling. Nah, ini fungsi anggaran itu sebagai alat pengawas juga ya atau dibilang controlling ya. Jadi di sini bisa membandingkan realisi dengan rencana budget ya sesuai dengan tindakan. Nah, apakah ada penyimpangan pada saat proses pengeluaran anggaran ataukah tidak. Nah, ini seringkali terjadi ya di perusahaan ya. Kalau bisa dibilang mungkin untuk menghindari uh, korupsi yang besar-besaran seperti itu ya. Nah, ini dari bidang controlling ya. Nah, ini ada keunggulan dan kelemahan. Mungkin saya minta Reni mungkin untuk membacakan yang keunggulannya. Keunggulan bagi manajemen. Hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Oke, terima kasih Reni. Jadi ini ya keunggulan-keunggulan dari anggaran tersebut ya. Nah, di sini ada juga kelemahannya. Mungkin ada yang bisa bantu bacakan yang lain. Ya, baik Pak, sama Pak. Oke, boleh Rena. Jadi kelemahannya adalah yang pertama karena anggaran disusun berdasarkan estimasi atau permintaan efektif, kapasitas produksi, dan lain-lain. Maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketan estimasi tersebut. Yang kedua, anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, anggaran hanya merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya. Yang keempat, kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang luas. Oke, nah ini jadi kelemahan juga dari anggaran tersebut ya. Jadi anggaran hanya merupakan rencana ya. Nah, rencana tersebut tidak akan berhasil apabila tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Gitu ya. Nah, ini keunggulan dan kelemahan dari anggaran tersebut ya. Anggaran. Nah, di sini ada terakhir itu tentang faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Nah, apa aja dari faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran? Yang pertama, internal. Apa aja ya faktor internal yang mempengaruhi penyusunan anggaran? Ada yang tahu mungkin? Jadi faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran internal itu meliputi bisa jadi dari
harga ya atau waktu yang tepat penjualannya pada saat itu. Bisa juga dari kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, itu juga ngaruh. Lalu tenaga kerja yang tersedia, nah itu juga mempengaruhi faktor penyusunan anggaran. Nah, dari modal kerja yang dimiliki perusahaan itu juga mempengaruhi. Nah, fasilitas-fasilitas pun juga itu mempengaruhi ya, mempengaruhi pada saat penyusunan anggaran. Jadi fasilitas yang dimiliki perusahaan itu juga mempengaruhi ya pada saat proses penyusunan anggaran. Nah, sedangkan faktor yang lain yaitu faktor dari eksternal. Contohnya apa ya? Faktor yang mempengaruhi ya eksternal tuh misalnya keadaan persaingan di pasar. Nah, itu mempengaruhi. Lalu posisi perusahaan dalam persaingan, nah itu juga mempengaruhi. Nah, kalau tingkat penghasilan masyarakat itu mempengaruhi enggak ya? Tingkat penghasilan masyarakat. Mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi ya. Lalu apalagi tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, ada juga faktor eksternal itu yaitu tentang berbagai kebijakan pemerintah. Nah, itu juga pasti akan mempengaruhi jika ada kebijakan pemerintah berkaitan tentang peraturan-peraturan seperti itu. Nah, yang terakhir bisa juga tentang kemajuan teknologi. Itu mempengaruhi juga kemajuan teknologi. Jadi faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran itu bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Oke, ya. Nah, di sini ada tugas kelompok terakhir ya. Nah, ini tugas kelompok yang nanti kita akan bagi dari tugas kelompok ini. Jadi tugas kelompok ini kita akan ada 12 materi yang nanti teman-teman akan membuat PowerPoint dan nanti di kelas kita akan lebih banyak diskusi dan tanya jawab di materi-materi ini seperti itu. Oke, nanti tugas kelompok ini kita akan share di grup WhatsApp juga untuk mengingatkan dikumpulkannya paling telat seminggu. Saya kasih waktu nanti ketua kelasnya bisa kirim email ya seperti itu. Oke, saya akan putar video motivasi apa yang dapat dari video tersebut ya. Saya akan putar sebentar ya. Oke ya, teman-teman, berikut adalah video motivasi di akhir pertemuan kuliah kita. Bisa disimak nanti kira-kira apa yang bisa didapat dari video tersebut.
Aha. Hey, wis? Hah? Hmm. Ha. Hmm. Hah? Hey. Huh? Hey. Huh? 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 Hey. Oke, di sini sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar ya. Jadi atau bahkan pintar di kelas. Karena sukses itu datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat dan sikap yang baik. Nah, di sini juga ada juga kata-katanya kalau menurut saya sangat memotivasi ya. Untuk mencapai kesuksesan, yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan, bukan apa yang dilakukan pesaing Anda. Nah, dan perjalanan menuju sukses tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Perjalanan ini harus Anda lakukan sendiri mulai dari sekarang. Saya ada satu kata yang selalu menginspirasi saya, yaitu kita tuh tidak harus hebat saat memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Itulah kata-kata yang biasa sering saya lakukan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan kedua ya.